Jadi memang kejadian banjir yang terjadi pada 7 Maret ya, 6-7 Maret di Sumbar secara umum dan Padang khususnya, ini memang kejadian yang cukup luar biasa. Kalau Padang kita lihat hampir 11 kecamatan itu mengalami kejadian banjir. Nah, ini memang perlu menjadi catatan dan perhatian serius sebenarnya lagi bagi pemerintah khususnya, bahwasanya ada yang memang perlu diperbaiki dan dikoreksi di Kota Padang ini, terutama dalam rangka menghadapi ancaman bencana banjir dan longsor ini. Karena kejadian banjir dan longsor ini kalau kita lihat di Padang ini sudah terjadi berulang kali. Dalam 10-15 tahun terakhir itu kejadian banjir dan longsor ini merupakan kejadian yang sering terjadi. Walaupun kemudian menyusutnya cepat, tapi dampaknya tidak secepat menyusutnya kemudian bisa dipulihkan. Dan nilai kerugiannya juga cukup besar. Nah, kejadian banjir ini memang harus dipahami bukan disebabkan oleh hujan sebenarnya. Ini yang harus diperbaiki perspektif dan paradigmanya. Karena kalau kita menjadikan hujan sebagai penyebab banjir yang terjadi di Kota Padang ini, maka artinya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Pemerintah tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Jadi yang perlu diingat saja, kalau sudah turun curah hujan tinggi, berarti ini banjir akan datang. Nah, mestinya bukan di situ paradigma atau perspektifnya. Karena hujan itu adalah hanya menjadi trigger atau pemicu saja. Kenapa terjadi banjir? Karena ada masalah dengan sistem drainase di Kota Padang. Ada masalah dengan lingkungan yang ada di Kota Padang. Kalau kita lihat dalam kejadian banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu, ternyata perumahan-perumahan atau rumah-rumah yang dilanda banjir itu adalah berada di daerah-daerah yang memang diduga itu merupakan bekas aliran sungai yang sudah mengering, kemudian diberikan izin untuk mendirikan perumahan. Ini artinya ada yang tidak beres. Mestinya ketika izin diberikan, kalau itu adalah sebuah perumahan yang dibangun oleh developer, pasti ada proses mengurus izin. Nah, kenapa diberikan izin pada daerah-daerah yang justru mestinya kemudian tidak diperbolehkan dibangun rumah, apalagi komplek perumahan, yang artinya kemudian mengorganisir dan memobilisasi orang untuk berada pada tempat yang berisiko. Artinya menempatkan warga pada tempat yang berbahaya. Kalau dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ini mestinya sudah ada kena sanksi pidana ini. Karena merupakan kebijakan pembangunan yang sudah menempatkan orang pada berisiko, ini ancaman pidananya cukup tinggi dan dendanya cukup besar sebenarnya.